Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, dalam masa biasa yang ke-17. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau tidak kelihatan, tetapi selalu hadir di tengah-tengah kami. Bila kami berkumpul atas nama-Mu, maka kami mohon, semoga kami tetap rukun dan menjadi umat-Mu yang suka akan kedamaian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerjaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerjaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, visi senantiasa dijadikan acuan, arah dan cita-cita perusahaan, lembaga atau diri kita, termasuk hidup kita sebagai orang beriman. Untuk mencapainya, maka aneka cara, strategi, dan program pun diciptakan. Namun, kerap visi tidak tercapai, target tidak terpenuhi, meski segala daya upaya telah dikerahkan. Kalau sudah seperti ini, maka orang pun bertanya tentang totalitas, semangat, dan kegembiraan dalam berkarya. Sekarang timbul pertanyaan, apakah visi dilihat sebagai beban atau sumber inspirasi yang menggembirakan, yang menyemangati dan membuat orang semakin setia dan memberikan seluruh dirinya secara total? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai pengikut Yesus, kerajaan Allah adalah visi kita. Yesus mengajarkan kita memandang visi ini laksana harta terpendam atau mutiara. Ia sungguh berharga, membawa sukacita, karena itu harus digapai dengan totalitas. Mereka yang menemukannya
menjual seluruh hartanya demi mendapatkannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau benar bahwa kerajaan Allah yang merupakan visi dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang beriman, maka kita diajak untuk merenungkan sabda Injil, sabda Yesus dalam Injil pada hari ini, di mana Yesus memberikan dua perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dua perumpamaan Yesus tentang penemuan harta karun di ladang dan penemuan mutiara yang disukai orang, sehingga menjual seluruh harta kekayaannya untuk mendapatkan harta atau mutiara berharga yang amat dia sukai tersebut, adalah sesuatu penggambaran motivasi hidup yang amat besar dan luar biasa indahnya untuk mencapai visi kerajaan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apakah ada yang membuat kita akan merelakan segalanya demi untuk mendapatkan harta karun atau mutiara yang paling berharga bagi hidup kita? Ini adalah suatu ajakan pada kita untuk berpikir tentang harta atau mutiara yang kita kejar dan mengapa kita mengejar itu. Melepaskan segalanya demi mendapatkan sesuatu yang berharga bagi hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sekarang, kita hendaknya belajar dari banyak pengalaman-pengalaman orang-orang kudus yang berjuang mewujudkan visinya untuk mencapai kerajaan Allah itu. Banyak orang kudus meninggalkan segalanya untuk mencari Allah, karena bagi mereka Allah adalah harta yang terpendam, mutiara yang terpendam, dan karena itu mereka rela menjual segala-galanya, meninggalkan segala-galanya demi untuk bersatu dengan Allah. Betapa bahagianya ketika Allah ditemukan. Kebahagiaannya tak dapat diukur dengan uang maupun harta. Dengan tekun dan tabah, para kudus berusaha menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Miskin secara lahiriah, tapi kaya secara batiniah. Ia bersinar laksana matahari di dalam pelayanannya dan membawa banyak orang dekat pada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita selalu patut untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Benarkah kita sudah sungguh-sungguh menjadikan Allah dan kerajaannya sebagai harta dan mutiara yang paling berharga dalam hidup kita? Dan kalau benar kita telah menjadikan Allah dan kerajaannya sebagai tujuan tertinggi, terpenting dalam seluruh kehidupan kita, maka apakah kita rela untuk meninggalkan segala-galanya dan hanya mengandalkan Allah dalam hidup ini? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita terus berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, menjadikan visi kerajaan Allah sebagai tujuan utama hidup kita. Dan mari kita berjuang setia di jalan salib kita masing-masing dan mencapai tujuan visi kita itu. Semoga pada akhirnya nanti kita akan bersatu dengan Allah, bertemu dengan mutiara dan harta yang sangat berharga dalam hidup kita, yaitu Allah dan kerajaannya.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.